Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara taman-taman surga yang dengannya kita belajar tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulnya yang mulia. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa selawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un at-tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak hidup beliau hingga akhir hayat mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kitab Kunuz As-Sirah yang ditulis oleh Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang ujian-ujian atau cobaan-cobaan
yang didapat oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan-permusuhan yang ditampakkan oleh orang-orang Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan Islam, mulai mendakwahkan kalimah la ilaha illallah, maka pertentangan, permusuhan, ya, cacian, hinaan, gangguan-gangguan secara mental dan secara fisik itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang ketika dia mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, ia meletakkan kotoran atau ari-ari onta di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita melihat bagaimana dia mengikat leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sorbannya, ia mencekiknya. Dan juga kita membaca tentang bagaimana Abu Jahal yang ia hendak menginjak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga melihat bagaimana Ummu Jamil, istri dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, yang mana dia membawa batu yang tujuannya adalah ingin memukul mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantara permusuhan-permusuhan atau ujian-ujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala al-anbiya tsumma al-amsal fal amsal." Orang yang paling keras ujiannya, yang paling kuat cobaannya, mereka adalah para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Summal amsal fal amsal. Kemudian setelahnya adalah orang yang soleh, kemudian setelahnya juga orang-orang yang soleh. Itulah yang paling besar ujiannya ketika mereka di dunia. Kita lihat bagaimana ujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cobaan yang ia terima sejak ia dilahirkan hingga ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia dilahirkan, Allah takdirkan tidak dipertemukan dengan ayahnya. Kemudian beberapa tahun berikutnya ibunya meninggal dunia. Kemudian ketika Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, ia dimusuhi oleh kaumnya. Inilah, ya, di antara cobaan-cobaan atau ujian-ujian yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, penulis di sini menuliskan hadza ma waqa'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma ma waqa'a li ashabihi fa katsir. Dan yang kita sebutkan tadi itu di antara cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala uji rasulnya. Adapun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali, ya, yang mereka, ya, dihina, ya, disiksa atau semisalnya oleh orang-orang Quraisy. Disebutkan di sini yang pertama di antaranya adalah Utsman bin Affan. Kana ammuhu yaluffahu fi hasir min awraqin nakhil thumma yudkhinuhu min tahti. Di antara yang mendapatkan ujian yang berat
Di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Utsman bin Affan. Yang mana ketika itu ia disiksa oleh pamannya. Ia digulung di sebuah tikar ya yang terbuat dari pelepah kurma. Kemudian ia diuapkan ya di bawahnya ya, sehingga ia sulit untuk bernafas ya. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia disiksa karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya. Ini adalah sahabat Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mendapat ujian atau mendapat cobaan ketika hidupnya adalah Mus'ab bin Umair. Lamma alimat ummuhu bi islamih taradat min baitiha wa aja'at wa kana min an'amin nasi 'aishan. Ketika ibunya mengetahui akan keislamannya, yaitu masuk Islamnya Mus'ab bin Umair tadi, maka dia diusir oleh ibunya dari rumahnya dan ia dibiarkan kelaparan. Yang mana sebelumnya Mus'ab bin Umair ini adalah min an'amin nas 'aishan, orang yang hidupnya itu sebelumnya enak, penuh dengan kemewahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mus'ab bin Umair ya, dulu adalah sosok yang sangat disayang oleh ibunya. Yang mana ibunya termasuk salah seorang ya atau orang terkaya di Mekah ketika itu. Sehingga Mus'ab bin Umair ini tidaklah ia mengenakan pakaian kecuali pakaian dari sutra ya, sandal yang dari Hadramut yang harganya mahal ya, dan tidaklah dia mengenakan wewangian kecuali wanginya yang sangat luar biasa, sehingga ketika dia mau datang ya, atau mungkin dia pergi dari tempat duduknya, maka orang sudah mengetahui, oh ini yang akan datang adalah Mus'ab bin Umair ya. Karena wanginya ia ketika itu. Dan juga ya, ketika dia dengan kenikmatan yang hebat tersebut, kemudian ia memiliki ya, wajah yang sangat rupawan ya, termasuk sosok yang didamba-dambakan oleh ya gadis-gadis Mekah ketika itu karena wajahnya yang tampan, kemudian dia juga memiliki harta yang melimpah ya. Ini Mus'ab bin Umair yang mana Nabi SAW ia bersabda tentangnya, ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana limmatan wala araqqah hullatan wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair. Kata Nabi SAW, tidaklah aku melihat seseorang dari penduduk Mekah ya, yang rambutnya paling rapi ketika itu kecuali Mus'ab bin Umair ya. Tidak ada orang-orang yang pakaiannya bagus kecuali Mus'ab bin Umair ya. Kemudian Nabi mengatakan ya, dia adalah orang ya yang mendapatkan nikmat yang sangat banyak karena ya ibunya termasuk salah seorang terkaya di Makkah ketika itu. Karena ya ketika Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hatinya keimanan sehingga ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka ia diusir oleh ibunya ya. Ia diusir oleh ibunya, kemudian ia dibiarkan kelaparan ya.
Sahabat tersebut yang sebelumnya dia hidup dengan kenikmatan dunia yang luar biasa, makan makanan yang enak, minum dengan minuman yang enak, ya, berpakaian yang indah, ya. Tetapi ketika ia masuk ke dalam Islam, maka ia diusir oleh ibunya dan tidaklah ia keluar dari rumahnya kecuali hanya mengenakan selembar pakaian. Ya. Dan pakaian tersebut, ya, kalau kotor, ya, dicuci kemudian dipakai lagi, ya. Kemudian kalau bolong itu ditambal, ya, karena ia diusir dari ibunya, ya. Ia dibiarkan kelaparan, ya. Ini sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair, sehingga suatu ketika dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika dia datang, Rasulullah menundukkan pandangannya. Artinya apa? Dia tidak tega melihat sahabat tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata, "Au kama qala, laqad ba'a dunyahu bi akhiratihi." Sungguh sahabat tersebut ia telah menjual dunianya untuk akhiratnya. Subhanallah. Yang sebelumnya, ya, ia hidup dengan penuh kemewahan yang luar biasa. Tetapi ketika Islam dipeluknya, ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ia diusir dari keluarganya, ia dibiarkan kelaparan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika ya, perang Uhud, maka beliau adalah termasuk salah seorang ya dari 70 syuhada Uhud yang ia gugur dalam pertempuran tersebut. Ini adalah sahabat ya, Mus'ab bin Umair, ya. Dan ketika selesai peperangan, Nabi SAW mencari para sahabat-sahabatnya. Ketika ditemukan ya sahabat Mus'ab tadi, ya, maka ditutuplah wajahnya dari pakaian yang ia kenakan ketika itu. Dan ketika ditutup wajahnya, maka tersingkap kakinya. Dan ketika ditutup kakinya, maka tersingkap wajahnya. Ini apa? Ini menunjukkan bahwasanya pakaian yang ia kenakan ketika itu, pakaian yang ia kenakan ketika diusir oleh ibunya adalah pakaian yang sangat sederhana. Bahkan tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Itu pun dengan penuh jahitan-jahitan, ya, dengan pakaian yang kusam, ya, hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan ya para sahabatnya untuk apa? Ditutupi kakinya tersebut dengan rumput, ya, rumput idkhir namanya, yang memiliki wangian yang wangi ketika itu. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika Islam sudah jaya, ya, ketika Islam sudah jaya, maka ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf, ya. Ketika itu dia berpuasa. Ketika dia berpuasa, kemudian menjelang berbuka, dihidangkanlah makanan-makanan yang enak untuk dirinya. Seketika itu dia mengenang tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair. Ya. Kemudian ia tidak kuasa menahan air matanya mengingat sahabat mulia yang tadi, ya, yang ia tinggalkan dunianya untuk akhiratnya. Seraya mengatakan, "Huwa khairum minni," dia lebih baik daripada aku, kata Abdurrahman bin Auf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kisah tentang sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair, ya, yang ia tinggalkan seluruh kenikmatan dunia, ya, demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Kemudian salisan, yaitu Bilal bin Rabah, yakni di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mereka mendapatkan ujian yang sangat luar biasa ketika hidupnya. Yang ketiga adalah Bilal bin Rabah. Kana Umayyah bin Khalaf yukhrijuhu idza hamiyatiz zahirah. Bilal bin Rabah dahulunya adalah seorang budak, ya, seorang budak itu diperjualbelikan, ya. Dan ketika itu tuannya adalah Umayyah bin Khalaf, ya, ini adalah tuannya, yang ia menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan yang luar biasa. Karena Bilal bin Rabah, ya, dia masuk ke dalam Islam, sedangkan yang dikehendaki oleh tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf agar Bilal tersebut tetap, ya, menyembah Al-Lat wal Uzza, yaitu menyembah berhala-berhala mereka. Sehingga Bilal bin Rabah itu disiksa oleh tuannya ketika panas terik yang luar biasa, maka Bilal tadi dibawa keluar, ya, fayatrahu fi butha'i Makkah, kemudian diseret di padang pasir, dijemur di padang pasir yang panas luar biasa, ya. Kemudian summa ya'mur bis sakhrah al-'azimah fatuda ala sadrih, kemudian diambillah batu yang besar kemudian diletakkan di dadanya Bilal bin Rabah, ya. Dia tidak hanya dijemur tapi diletakkan, ya, batu yang besar di dadanya. Summa yaqul la wallahi la tazal hakadha hatta tamut aw takfur bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai Bilal, bahwasanya aku akan senantiasa membuatmu seperti ini, ya, setiap harinya menyiksa engkau, ya, sampai apa? Sampai engkau mati atau engkau kufur terhadap Muhammad, ya. Dua pilihan yang diberikan oleh Umayyah bin Khalaf, ya. Kalau engkau tetap bertahan seperti ini, maka aku bisa jadi engkau akan mati dengan siksaan-siksaan yang aku berikan kepadamu. Atau yang kedua, engkau akan selamat tetapi engkau harus keluar dari Islam, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, semua budak ketika itu, ketika diminta oleh tuannya untuk keluar dari Islam karena siksaan-siksaan oleh tuannya, maka semuanya patuh, ya. Mereka mengikuti, ya, apa yang diminta oleh tuannya, meskipun ada yang memang mengingkari di hatinya. Tapi Bilal bin Rabah, ya, ia teguh, ia tetap dengan pendiriannya, dengan ia mengatakan ahadun ahad, ya. Sama sekali ujian yang diberikan atau siksaan yang diberikan oleh Umayyah bin Khalaf, ya, tidak membuat ia takut, ya. Dengan gagah berani dia mengatakan ahadun ahad, ya. Ia mengatakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza 'adzabu Umayyah lil Bilal. Wa amma Umayyah fakana yanal 'adzaban aktsar min hadzal 'adzab wa huwa biqaulil Bilal ahadun ahad. Dan yang kita sebutkan tadi adalah di antara azab yang diterima oleh Bilal dari tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf, ya. Akan tetapi Umayyah bin Khalaf, yaitu tuannya daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ya, dia mendapatkan azab yang lebih besar daripada azab yang diterima oleh Bilal. Apa azab yang besar yang diterima oleh Umayyah tersebut? Wa huwa biqaulil Bilal ahadun ahad. Jawaban Bilal ahadun ahad, ya, ini seperti bom atom bagi Umayyah bin Khalaf. Terpukul jiwanya, ya, terpukul jiwanya dengan sangat luar biasa, ya. Dan itu adalah lebih menyakitkan daripada azab yang diterima oleh Bilal tadi, ya. Idh kanat ashaddu ala Umayyah min adzab Bilal radhiyallahu taala anhu. Yang mana jawaban dari Bilal tadi, ya, itu seperti, ya, pukulan telak untuk Umayyah, yang itu merupakan azab yang lebih parah, ya,
yang lebih dahsyat daripada azab yang diterima oleh Bilal. Ya. Orang yang sakit kejiwaannya itu luar biasa. Ya. Stres dia. Ya. Itu. Kemudian famarra bihi Abu Bakar yauman wa hum yasna'una dzalik bihi fashtarah radhiyallahu taala an. Maka suatu ketika Umayyah bin Khalaf, ya, dia menyiksa Bilal dengan siksaan yang luar biasa, ya, maka datanglah sahabat yang mulia Abu Bakar, fashtarah, maka dibelilah, ya, Bilal tersebut, ya, maka dibelilah Bilal tersebut. Wakil in Abu Bakar lamma ja' liyashtarih qal bikam tabi'unah. Kemudian Abu Bakar tadi dia mendatangi Umayyah bin Khalaf, ya, dia bertanya kepada Umayyah tersebut, bikam tabi'unah, berapa engkau jual budak ini? Ya, karena budak itu diperjualbelikan, ya, berapa engkau jual budak ini? Qalu kul anta, ya. Umayyah bin Khalaf dia mengatakan, sudahlah, Anda saja yang meletakkan harganya, berapa ini, ya, berapa Anda menawarnya, ya. Karena apa? Karena Umayyah tadi sudah seperti, ya, putus asa, dia sudah terpukul jiwanya dengan jawaban Bilal bin Rabah, ya. Kemudian qal tabi'unahu bi 500, bagaimana kalau engkau menjual, ya, budak tersebut, ya, dengan harga 500, ya. Kemudian qala Umayyah bi'tuka, tayyib, saya jual kepadamu dengan harga tersebut. Fashtarahu Abu Bakar faqala Umayyah law dafa'ta aqal min hadza la atainak. Ya, kemudian dibayar oleh Abu Bakar, ya, dibeli Bilal tersebut dari Umayyah bin Khalaf. Kemudian Umayyah mengatakan, andai saja engkau membayar, ya, atau engkau membeli budak ini lebih murah dari harga yang sebelumnya engkau letakkan, ya, maka saya akan menjual kepadamu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Bilal tidak ada harganya, ya. Dan Umayyah bin Khalaf dia sudah berputus asa dengan jawaban Bilal yang luar biasa, yang mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala Abu Bakar yudhhir qimat Bilal indallahi tabaraka wa taala. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya, lau talabta aktsar min hadza la dafa'tu, ya, andai saja, kata Abu Bakar, apabila engkau Umayyah bin Khalaf menjual Bilal dengan harga yang lebih tinggi daripada yang aku tawar tadi, maka sungguh aku akan membelinya, ya, maka sungguh aku akan membelinya meskipun engkau jual dengan harga yang sangat mahal, ya, yang mana ini menunjukkan bahwasanya, ya, tingginya, ya, atau berharganya Bilal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana ia mempertahankan keislamannya, ya, dan dia, ya, tidak takut sama sekali dengan ujian-ujian yang dialaminya ketika itu. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ujian, ya, yang diterima oleh Bilal bin Rabah, yaitu di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mereka disiksa, ya, yang mereka diberikan cobaan yang luar biasa ketika mereka mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu tentang Ammar bin Yasir wa ummuhu wa abuh, yaitu tentang sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, yang mana beliau berasal dari Yaman, ya, dan begitu juga ibunya dan begitu juga ayahnya. Kanu yukhrijunahum ilal butha'i wa yu'adzibunahum. Ammar bin Yasir beserta ayah dan ibunya, ya, mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, ya, dan ketika mereka masuk dalam Islam,
mereka mendapat perlakuan sebagaimana perlakuan yang diterima oleh Bilal bin Rabah. Ya, ia dibawa kepada padang pasir ya yang gersang, yang panas luar biasa. Kemudian mereka diberikan ya diazab ya dengan azab yang luar biasa di tempat tersebut. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru bihim wa yaqul sabran ala yasir fa inna mau'idakumul jannah. Ketika mereka ya disiksa oleh orang-orang Quraisy ya, maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati mereka. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong mereka, tidak ada kekuatan sama sekali. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bisa memberikan doa kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabarlah wahai keluarga Yasir, karena ya, tempat kembalinya kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka diazab dengan azab yang luar biasa. Ya. Famatat Yasir, maka ayah dari sahabat tadi Ammar bin Yasir, maka dia wafat dalam azab tersebut. Ya, ini menunjukkan azab yang luar biasa sampai ia meninggal dunia. Wa matat Sumayyah Ummu Ammar fil azab, dan begitu juga ibunya. Tidak hanya ayahnya tapi juga ibunya. Ya. Ia juga wafat ya dalam azab tersebut yang diperlakukan oleh orang-orang Quraisy. Wahya kama yuqal awwalu syahidah fil Islam, sebagaimana dikatakan bahwasanya ibu daripada Ammar bin Yasir yaitu Sumayyah, dia merupakan syahidah ya. Orang yang ya, syahidah, orang yang pertama yang syahid di dalam Islam, syahidah di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa balagha al-ittihad ashaddah hatta in Khabbab bin al-Art radhiyallahu an yaqul, dan ketika itu ujian-ujian atau siksaan-siksaan yang diterima oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu terus bertambah ya. Gencar-gencarnya orang-orang Quraisy yang mereka menyiksa orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam. Hatta in Khabbab bin al-Art, sampai seorang sahabat yang mulia, dan dulunya dia termasuk seorang budak, yaitu Khabbab bin al-Art, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau mengatakan, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun bi burdatin fi dhillil Ka'bah. Suatu ketika ya, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi ketika itu dia menutup kepalanya dengan burdah ya, di dekat Ka'bah ya, artinya Nabi sedang istirahat ketika itu. Waqat lagina minal musyrikin syiddatan, dan ketika itu orang-orang musyrikin ya, itu sedang gencar-gencarnya ya, tengah kuat-kuatnya azab mereka kepada orang-orang muslimin ya. Permusuhan-permusuhan yang luar biasa yang mereka lakukan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tadi dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fakultu ala tada Allah. Saya berkata, ya kata sahabat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, alangkah baiknya ya, jika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebinasaan orang-orang yang ya, memusuhi Islam tadi. Ya. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajabah. Ya, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqa'ada wa huwa muhammarun wajhah wa qala, kemudian setelah itu ketika sahabat tadi mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dia duduk, dia terbangun dari tidurnya tadi. Ya. Faqa'ada, dia duduk, wa huwa muhammar wajah, kemudian wajahnya memerah. Ya, wajahnya merah dengan apa yang dikatakan oleh sahabat tadi. Wa qala, kemudian mengatakan, qad kana man kana qablakum la yumshatu bimishatil hadid maduna 'idhamih min lahmin wa udhmin wa 'asabin. Yang mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada sahabatnya
Yang intinya apa? Jangan tergesa-gesa. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi menceritakan bahwasanya sungguh orang-orang sebelum kalian ini yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka sama, mereka juga disiksa dengan siksaan-siksaan yang luar biasa. Ya. Ada di antara mereka yang mereka disisir dengan sisir yang terbuat dari besi. Ya. Maduna idhamih min lahmin wa udmin wa asabin, yang ketika disisir maka terkelupaslah seluruh dagingnya dari tulangnya, begitu juga urat-uratnya. Ini dilakukan oleh orang yang memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini azab yang mereka berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, ini Nabi menjelaskan kepada sahabat tersebut, ya, bahwasanya sebelum kalian ini, ya, dahulu orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, juga disiksa sama. Ya. Kemudian ma yasrifu dzalik an dinih, tetapi ketika mereka diuji dengan ujian-ujian seperti itu, ya, orang-orang yang beriman tidak bergeming sama sekali, tidak merontokkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya. Kemudian wa yudha al-minshar ala mafriki ra'sihi yushakku bithnain. Kemudian ada juga mereka yang diletakkan di kepala mereka itu gergaji, ya, yang kemudian dibelahlah kepala mereka menjadi dua bagian. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, siksaan-siksaan yang mereka berikan. Ya. Ma yasrifu dzalik an dinih, tetapi, ya, orang-orang yang beriman tersebut, ya, sama sekali tidak goyah keimanan mereka. Ya. Sekuat apapun ujian yang mereka terima, ya, sesulit apapun itu, mereka tetap dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yutimmanallahu hadzal amr hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut ma yakhafu illa Allah azza wa jalla wa dhib ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Ya. Maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya, jadi bersabarlah. Ya, intinya harus bersabar. Ya. Karena nanti akan datang kemenangan dari Allah. Ya, akan ada keamanan yang mana seseorang, ya, yang apabila dia berjalan dari San'a menuju Hadramaut, ya, dia tidak ada takut sama sekali kecuali takut kepada Allah. Ya, dan dia yang dia takutkan hanya, ya, ternaknya dari binatang buas yang akan menerkamnya. Ya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian, ya, terburu-buru. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan nasihat jangan tergesa-gesa. Ya, Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabatnya, ya, bahwasanya dahulu juga demikian orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka diuji. Ya, mereka diberikan ujian-ujian yang luar biasa. Ya, maka sabarlah. Ya, jangan tergesa-gesa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadhihi al-ittihadat kulluha kana Allah tabaraka wa ta'ala ma'a awliya'i kama qala innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Dengan terus bertambahnya siksaan-siksaan dan gangguan-gangguan dari orang-orang musyrikin, ya, terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama wali-walinya, ya, yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membela, ya, dari kalangan hamba-hambanya yang mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walamma zad al-idza raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dakwah as-sirriyah fi Daril Arqam bin Abil Arqam. Dan ketika, ya, permusuhan dari orang-orang Quraisy, ya, azab mereka yang luar biasa kepada kaum mukminin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ia sedikit merubah metode dakwahnya seperti semula, yaitu ia berdakwah secara sembunyi-sembunyi.
Ya. Disebutkan di sini dia berdakwah di rumahnya seorang sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya. Wa kanat Darul Arqam ala Safa. Yang ketika itu rumah daripada sahabat tadi Al-Arqam itu berada di Safa. Ya. Yang kita kenal saat ini, ya. Bima'zili an a'yunit tughah wa majalisihim. Yang dipilih adalah ya rumah dari sahabat tadi, karena rumahnya beliau tadi itu jauh dari ya jangkauan orang-orang musyrikin. Ya. Itu jauh sekali. Ya. Maka ketika itu disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membuka majelisnya, mengajarkan tentang Islam kepada para sahabatnya. Ya di rumahnya sahabat tadi. Fakhtaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam litakuna makanan lijtima'i bi atsba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memilih tempat tersebut ya itu untuk ya berkumpul dengan ya para sahabat-sahabatnya. Ya. Di situ para sahabat-sahabat juga belajar ya secara mendalam tentang Islam. Kemudian waqad kanat hadhihi al-ittihadat fi bidayati sanah ar-rabi'ah min da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan permusuhan-permusuhan yang dahsyat tersebut ya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun ya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu terjadi kurang lebih ketika awal-awal dari tahun keempat setelah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini adalah di antara pelajaran yang bisa kita pelajari pada pertemuan pada malam hari ini, yang mana kita berkisah tentang bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian, ya, apapun cobaan yang mereka dapatkan ketika itu, ya mereka tidak bergeming sama sekali. Sama sekali tidak menurunkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita pelajari, ya, bisa kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran darinya. Semoga bermanfaat. Terakhir kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.